Cuman sekarang kita lagi repot nih, rakyat di mana-mana lagi teriak adili Jokowi, adili Jokowi. Ada yang teriak hidup Jokowi. Pusing. Kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Lu demen lu nyari gara-gara. Ya bukan kan pusing kali kita lagu teriak adili Jokowi, adili Jokowi. Kan mantap gak tuh? Ada yang teriak hidup Jokowi. Lu jangan potong di rekaman. Ini potongan ini rekaman saya dipotong cuman hidup Jokowi itu doang yang disiap. Si Habib itu kalau demo kalau macam-macam selalu di belakang kan. Kalau berantem selalu di belakang kan. Ya mereka itu sebenarnya pengecut, penakut gitu loh. Makanya berkali-kali saya tantang gitu loh. Persekusi saya lagi, saya habisi Habib. Iya. Bukan pribuminya, bukan mukibulnya yang saya habisi, Habibnya. Gitu loh. Makanya wahai rakyat Nusantara, dimanapun Anda berada, mari kita masuk ke ranah politik perjuangan ini. Kita masukkan, kita inputkan ke politik. Siapa saja yang terafiliasi dengan Habib, yang memberi tempat pada Habib, boykot. Gitu loh. Nggak peduli mau presidennya siapa, mau ketua partainya siapa, mau gubernurnya siapa, mau menterinya siapa, apapun kedudukannya. Kalau memberi tempat pada Habib, sikap. Presiden Prabowo dan kabinetnya mengetahui hal ini atau tidak mengetahui hal ini? Kalau Prabowo tahu, kalau Jokowi juga tahu. Tuh. Tapi kalau kabinetnya saya nggak ngerti gitu loh. Ayo sama-sama kita baca selawat Badar. Saya lagi rindu sama selawat Badar. Ya, ini selawat Badar nih dulu kalau kita baca bawaannya mau perang dulu ya. Nah, dulu kita lawan Ahok pakai selawat Badar. Allah kasih menang. Nggak usah khawatir saudara. Nah, cuman sekarang kita lagi repot nih, rakyat di mana-mana lagi teriak adili Jokowi, adili Jokowi. Ada yang teriak hidup Jokowi. Pusing. Hus. Lu tahu? Oh ya sudah, jangan disebut ah. Lu demen lu nyari gara-gara. Ya bukan kan pusing kali kita lagu teriak adili Jokowi, adili Jokowi. Kan mantap gak tuh? Ada yang teriak hidup Jokowi. Lu jangan potong di rekaman. Ini potongan ini rekaman saya dipotong cuman hidup Jokowi itu doang yang disiarin. Nanti bilang Habib Rizik hidup Jokowi. Kacau, ini yang mengerekam ini ketarain nih. Nah, saya nggak ngomong begitu ya. Aku udah paham pesennya kan. Udah kita doain aja lah biar para pemimpin kita dapat taufik hidayah. Biar Bapak Presiden kita, Bapak Wakil Presidennya, Bapak Menteri-menterinya, pejabatnya semua dapat taufik dan hidayah. Bisa jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bela agama, bela negara, bela rakyat, panjang umur dalam taat dan ibadah. Amin. Dan Allah Maha tahu apa mereka bisa baik atau tidak. Kalau mereka tidak bisa baik, kita minta kepada Allah segera dicabut saja. Ganti dengan yang baik. Rakyat Indonesia sudah terlalu lelah dikerjai oleh para pemimpin yang tidak baik pada fase sebelumnya. Nah, kita nggak mau ini berlanjut. Bukan rakyat tidak mendukung, bukan ulama tidak mendukung, bukan habaib tidak mendukung. Kita mendukung proyek strategis nasional, tapi proyek tadi nggak boleh melanggar aturan. Jangan nubruk aturan, jangan menindas rakyat, jangan merampas tanah rakyat, nggak boleh, haram. Silakan bikin proyek strategis nasional, ayo diskusikan. Diskusi dengan DPR, diskusi juga dengan ormas-ormas yang ada di Indonesia. Diskusi dengan para tokoh, cari masukannya. Mana yang pantas untuk dijadikan proyek nasional, mana yang nggak pantas dijadikan proyek strategi nasional, saudara. Proyek strategi nasional itu kucuran dananya bukan sedikit. Nah, belum lagi yang korupsi, saudara. Nah, jadi sekali lagi, bukan kita tidak mendukung PSN. Kita dukung, tapi ikut aturan.
Nah, kalau nggak ikut aturan, saudara, ya kita lawan. Oh ya ini, meskipun bagaimanapun juga kan, Rizik Syihab itu kan dulu, banyak dianggap sebagai orang yang baik lah gitu, sebelum ketahuan kepalsuannya. Ya itu, saya kasih saran sama Rizik Syihab itu, udahlah Jack, kamu tuh bertobat, ngaku bukan keturunan Nabi, berhenti mengajarkan ajaran-ajaran leluhurmu yang penuh halusinasi yang membahayakan kebangsaan, bangsa-bangsaan gitu loh. Kalau enggak nanti kamu sambar beledek nanti. Dari Gusmar, KBN Nusantara, umroh ke Malioboro. Jejak kaki debu tarim wangi. Usman bin Yahya matanya mirip Dajjal. Titik mulisin mereka menghalalkan takiyah, kebohongan Gus. Lutfi, agama Drus. Nenek moyangnya juga Ubaidillah, ngaku cucu Nabi. Oh iya, agama Drus itu juga campuran macam-macam ya. Nah, itu saya baru tahu ini, ada ya agama Drus ya? Iya, di mana itu? Di Timur Tengah itu Drus itu. Oh, iya. Ada itu. Ya kayak gini lah, benar juga itu agamanya ya agama Habib lah. Kalau di sana mungkin Drus, atau kalau di India ada Bahai, mungkin di sini itu ya bikin aja agama Habib gitu. Kalau mereka mendeklarasikan sebagai agama baru, malah saya dukung, Mas Riki. Iya. Karena saya menghargai, semua agama saya hargai. Tapi kalau ngaku Islam, ngaku NU, ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, kayak gini kelakuannya ya ajar. Iya. Rasya Givan, kiai yang mendukung gerombolan Balawi harus disuruh pakai kutang. Lutfi, agama Druze dan agama Nusairi atau Alawi memiliki beberapa perbedaan, diantaranya sumber AI. Para Habib Yahudi itu bukan agama Islam, justru menista Islam. Contoh rukun iman ada 7. Haji, umroh ke Tarim, dan lain-lain. Paham nggak? Termasuk tidak mengikuti Habib, kafir. Itu kan Iya. Itu kan kurang ajar itu. Di mana ada Quran bilang begitu, hadis Nabi bilang begitu. Ahlul Bait yang oleh Rasulullah dijelaskan adalah Fatimah, Ali, dan Hasan Husain radhiyallahu anhum. Mereka lebarkan menjadi mereka. Ya itu kan bangsat itu. Iya. Bahkan bukan tidak mengikuti, Gus. Sekedar membenci. Itu sudah kafir, murtad katanya. Nah iya. Nah itu makanya agama baru itu. Iya itu. Bomis nih sudah jelas penjajahan pelan-pelan lewat agama dari dalam. Jadi mulisin lengserkan Gus Yaya saja Gus. Betul Nur Ali, betul sekali Gus, mereka itu Islam sesat. Iwak Gere, curut Yaman, cacat dobol, mulut comberan, usir dari Nusantara. Iya, itu dari Pak, kok ini ya, apa namanya, berani demo dengan konten mengusir keluarga Pak Jokowi dari Solo. Ya kita usir balik aja kan. Kalau Pak Jokowi kan pribumi, kalau dia kan bukan pribumi kan, lebih layak untuk diusir. Oh iya itu ada foto yang itu Habib siapa itu yang dulu kere kurus itu datang ke Nusantara itu. Iya Habib Soleh Tanggul. Oh gitu ya, kere kurus hitam jelek. Nggak pakai celana panjang, tapi nggak pakai celana panjang. Kalau seandainya dilempar ke kandang singa aja, singa itu jijik mau makan. Coba teman-teman ya cari itu foto Habib Soleh Tanggul pertama kali nyampe di Indonesia. Itu coba. Itu kurus sekali itu. Kelihatan banget tulang-tulangnya itu, Gus. Betul. Empang, Indonesia sangat beruntung punya Gus Fuad yang pemberani dan tegas. Semangat Gus, hancurkan kesesatan dan kebatilan demi nama yang suci Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Malang Selatan hadir. Rahmat Haryadi, mohon maaf Gus, tolong jangan terlalu menghinakan kiai yang belum sadar. Lebih baik disewani beliau diajak bicara. Janganlah kita seperti mereka, kan Bali yang suka mencaci ulama kita. Iya Gus. Ya masalahnya gini loh. Saya kan sudah berkali-kali bilang. Kalau istilah itu disebut kiai, disebut ulama, disebut tuan guru, itu kan tanggung jawabnya besar. Harus update. Karena tugas utamanya itu sebelum memberikan ilmu adalah melindungi, menjaga umat. Kan gitu. Jadi bukan bikin pesantren terus
santrinya suruh bayar, terus bunyainya itu tukang WA, apa itu nagih SPP santri, kan bukan begitu. Jadi bagaimana kalau ya bagus sih silaturahim, saya juga silaturahim. Cuma masalahnya itu, ya kan semua kan pegang HP. Masa kayak begini terus masih minta disewani, minta di ini. Lo yang apa itu, yang bertugas sebagai penjaga umat itu siapa? Saya misalnya punya pesantren, orang manggil saya Gus, orang manggil saya Kiai. Sejak saat itu kan saya mewajibkan diri saya untuk update toh. Untuk update segala hal. Karena apa? Karena hanya dengan cara mengupdate semua hal itu lebih memungkinkan saya untuk menjaga umat. Gitu loh. Saya kan jejak digitalnya saya kan Muhyiddin berat toh. Sampai dibilang Presiden Muhyiddin toh. Iya. Tapi karena update saya tahu, oh ini Dajjal ternyata bukan keturunan Nabi ya. Sikat baik kan gitu. Dengan segala macam konsekuensinya. Ya ini kewajiban ulama, kewajiban kiai itu begitu. Menjaga gitu loh. Perkara yang dijaga itu sadar tidak sadar, suka atau tidak suka, benci atau memusuhi ya itu urusan lain. Rasulullah juga dulu di Taif juga dilempari batu kok. Nah itu. Tapi umat ketika keliru, ketika salah, itu tidak saya dalam tanda petik itu tidak saya kritik habis-habisan. Kalau kiai disebut kiai, dipanggil kiai, dipanggil tuan guru, dipanggil ustadz, dipanggil ulama, dipanggil ajengan, kelakuannya bela Habib itu kan berarti ini kan mengorbankan umat kan. Kalau alasannya nggak tahu, loh bukan nggak tahu, nggak mau tahu masalahnya itu. Orang itu diingatkan kalau belum tahu. Lah sekarang itu mustahil orang itu tidak tahu karena semua orang pegang HP. Oh Pak Kiai itu tidak pegang HP. Lah santrinya kenapa tidak memberitahu? Ya kan itu tak. Keluarganya kenapa tidak pegang HP? Dan saya nggak percaya kalau ada Kiai nggak pegang HP. Nggak percaya. Umpamanya nih Gus, umpamanya memang nggak tahu ya. Mari cari tahu dan kami akan beritahu. Kan begitu Gus? Betul. Gitu loh. Masa sumur mendatangi timba, ya timba yang datang dong. Iya kan? Ya kecuali mereka itu memang ulama dunia yang menomorsatukan kepentingan dunia di atas segala-galanya. Persetan umat Rasulullah, rakyat Indonesia dibohongi, ditipu, ditindas, dijajah. Persetan yang penting dapat duit, yang penting tetap terkenal, yang penting posisinya tetap aman, duitnya banyak, santrinya banyak, laris ceramahnya. Ya kalau memang maunya gitu ya sudah kan gitu tak. Iya, kurang terang benderang kayak apa ini soal Habib itu bukan keturunan Nabi. Mereka ngaku-ngaku garis lurus laki-laki. Nah garis lurus laki-lakinya DNA mereka Progrub G gatel gitu kok. Yahudi Askenazi gitu Gus, kok. Iya, garis lurus laki-laki Yuya dukun Fir'aun Gus. Nah iya makanya itu. Masa kayak gitu masih husnudon macam apa? Nggak bisa dong. Kalau mau merusak umat, mementingkan diri sendiri, ya bilang aja. Menjadikan umat sebagai aset, mengkapitalisasi umat sebagai aset, sebagaimana dilakukan oleh para kabid, ya bilang saja. Memang orang itu berteman dengan yang sama sifatnya kok. Gitu. Tapi Mas Rifki, kalau kita itu sudah menyiapkan energi untuk 20 tahun mengurusi soal ini, saya prediksi nggak sampai 20 tahun lah. Kalau kita mengamati perkembangannya. 10 tahun aja udah bertumbangan itu. Iya. Baru 2 tahun udah banyak yang mati itu Gus. Betul. Ya meskipun kita tidak bisa memastikan ya apakah itu kualat Wali Songo atau tidak ya silakan saja. Tapi kan faktanya banyak yang mati. Betul. Dan mudah-mudahan tuh Allah menunjukkan lagi. Kalau cuma 3 kiai mati membela Habib tuh kayaknya matanya saya picek. Mungkin perlu 17 kiai mati gitu loh. Pas bela Habib. Ben matanya udah melek. Orang udah picek kan loh. Dan selain kiai kan Habib-Habibnya juga beberapa udah mati kan Gus. Ya kalau Habib mati itu malah agak aneh itu. Karena setan tuh matinya hari kiamat. Baru Ulum, bagi saya saling malingnya ulama yang masih percaya dan satu geng dengan klan plat G, Gatel itu adalah begundal-gundal yang mempersulit untuk umat berkembang dalam berpikir. Tejo Sambodo, semoga para petinggi di Republik ini bisa mencermatinya. Jangan sampai jadi pengkhianat bangsa ini. Gus,
Menurut pemantauan dari Gus Fuad, berapa persen Presiden Prabowo dan kabinetnya mengetahui hal ini atau tidak mengetahui hal ini? Kalau Prabowo tahu, kalau